Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang digital citizenship, yaitu kewarganegaraan digital. Kalau kita jadi warga negara Indonesia, pasti kita akan memiliki hak dan juga kewajiban. Sama halnya dengan ketika kita memutuskan untuk menjadi warga digital, ketika kita memutuskan untuk bermain atau hidup di dunia maya, pasti kita juga akan memiliki hak dan juga kewajiban. Menurut situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, definisi kewarganegaraan digital adalah norma perilaku yang tepat dan bertanggung jawab terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Jadi kewarganegaraan digital ini konsepnya untuk memberikan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dunia maya dengan baik dan benar serta bertanggung jawab seperti halnya dengan dunia nyata. Implikasinya atau penerapannya seperti pemilihan kata yang baik dan benar, kemudian tidak menyinggung pihak lain, dan juga tidak memberikan informasi rahasia. Terus fungsinya kewarganegaraan digital ini apa sih? Yang pertama yaitu menciptakan dunia digital yang bertanggung jawab. Meskipun hanya dunia maya, pasti sangat berpengaruh untuk kehidupan dunia nyata juga. Jadi kita sebutnya warga digital atau pengguna perangkat digital ini kadang dapat berkomentar tanpa memikirkan efek yang ditimbulkannya, apakah menyakiti orang lain atau tidak. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital ini digunakan untuk mengatur agar warga digital bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan di dunia maya untuk menghindari cyberbullying atau bullying di dunia maya, dan juga cyber harassment yaitu pelecehan di dunia maya. Yang kedua adalah membantu proses interaksi. Jadi semakin teknologi maju, kita semakin dimudahkan untuk berinteraksi dengan orang. Jadi di musim seperti ini, di kondisi yang kita alami sekarang ini, sangat tidak disarankan untuk bertemu dengan banyak orang, berkumpul dengan banyak orang. Oleh karena itu, teknologi ini sangat membantu, seperti kita bisa menggunakan video call ke teman-teman kita meskipun kita tidak bertemu tapi tetap terhubung. Kemudian yang selanjutnya adalah menciptakan keamanan digital. Jadi kewarganegaraan digital ini memberikan hak, kewajiban, hukum, serta keamanan bagi pengguna media digital untuk menghindari terjadinya cybercrime atau kejahatan di dunia maya seperti pencurian data mungkin, kemudian pencurian file-file penting, tindakan merusak sistem keamanan, pembobolan kartu kredit, dan lain sebagainya yang menyebabkan kerugian. Oke, yang selanjutnya adalah menambah pemahaman dalam penggunaan media digital. Jadi di era seperti ini semua serba digital, bahkan sekolah pun kita online. Jadi mungkin ada beberapa orang tua yang merasa resah karena kok anak saya main HP terus ya, main gadget terus ya. Padahal ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk belajar dengan media digital. Misal ada beberapa game yang bisa kita gunakan untuk belajar, atau tidak hanya scroll TikTok saja, tapi juga ada beberapa akun yang memberikan tips-tips cara-cara mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti soal matematika dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kewarganegaraan digital ini memberikan pemahaman penggunaan media digital guna memproteksi diri dari efek negatif media digital tersebut. Jadi tidak hanya tahu bagaimana cara penggunaannya, tapi juga paham apa efek yang akan diberikan. Kemudian yang selanjutnya adalah peluang bisnis. Nah, ini sangat membantu sekali untuk pengenalan bisnis, bahkan bisnis dari berbagai daerah. Kemudian selanjutnya adalah akses informasi yang berkualitas. Jadi adanya kewarganegaraan digital ini, akses informasi berkualitas akan semakin mudah dan menghindarkan warga digital dari informasi yang buruk bahkan tidak baik. Kemudian yang selanjutnya adalah komponen kewarganegaraan digital. Jadi ada 9 komponen yang terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar dan akademis, yaitu akses digital. Jadi setiap orang memiliki hak untuk mengakses teknologi. Kemudian selanjutnya adalah komunikasi digital. Jadi setiap warga digital mengetahui jenis komunikasi serta kelebihan dan
kekurangannya. Selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital yaitu pengajaran tentang teknologi dan pemanfaatannya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah lingkungan sekolah atau tingkah laku. Yang pertama ada hak digital. Jadi setiap warga digital memiliki hak privasi, kebebasan berpendapat, dan juga kewajiban membantu pemanfaatan teknologi dengan mengikuti aturan yang berlaku. Selanjutnya adalah etika digital, yaitu tata cara atau sopan santun yang dibuat dengan tujuan menjaga perasaan dan kenyamanan warga digital lainnya. Kemudian yang selanjutnya keamanan digital, yang pasti untuk menjaga tindakan kejahatan di dunia digital. Kemudian selanjutnya adalah kehidupan di lingkungan sekolah, meliputi hukum digital, jadi yang mengatur bagaimana etiket dalam menggunakan media digital, salah satunya bagaimana. Kemudian transaksi, dan selanjutnya adalah kesehatan digital. Oke, jadi dengan kita menggunakan media digital pasti ada tata keramanya. Ada yang namanya concepting. Yang pertama, is it true? Benarkah? Benar nggak sih kita membagi ini nanti, posting ini kira-kira ini sesuatu yang benar nggak ya? Kemudian is it hurtful? Menyakitkan nggak ya? Mungkin jangan-jangan ketika kita posting ini menyakiti orang lain. Selanjutnya adalah is it illegal? Jangan-jangan nanti yang kita posting sesuatu yang ilegal. Kemudian selanjutnya is it necessary? Pentingkah? Penting nggak ya apa yang kita posting? Jangan-jangan nanti cuma mengganggu orang lain. Nggak penting. Kemudian yang terakhir adalah is it kind? Santun nggak ya, sopan nggak ya ketika saya memposting ini? Jangan-jangan nanti komentar saya menyinggung orang lain. Karena ada yang namanya jejak digital. Jadi jejak digital itu ketika kita melakukan segala aktivitas di dunia digital pasti terekam. Seperti ketika kita mengakses website mungkin, atau kita memposting sesuatu, itu akan meninggalkan jejak di dunia maya. Bahkan komentar yang kita berikan akan terekam. Mungkin komentar jahat yang kita berikan ke orang lain. Dan jejak digital ini sangat mustahil untuk hilang. Bisa jadi bumerang di masa depan, karena di masa depan mungkin ada beberapa, mungkin ketika kita melamar kerja atau apa, salah satu yang akan cek adalah bagaimana akun media sosial kita dan lain sebagainya. Ketika kita menggunakan media sosial kita dengan tidak baik atau hanya untuk menghujat, itu akan menjadi bumerang untuk kita di masa depan. Ada juga kasus di mana ketika kita mungkin memposting sesuatu, kemudian kita memberi tag lokasi. Nah, ini ada beberapa orang yang mungkin berniat jahat kepada kita dan mengetahui lokasi kita di mana karena kita memberikan tag lokasi tersebut. Jadi harus hati-hati dalam menggunakan media digital. Kemudian bagaimana sih tips agar aman berinternet? Jadi menurut UNICEF, bagaimana cara menjadikan internet sebagai tempat yang aman? Yang pertama adalah tunjukkan perilaku yang baik. Pasti harus menunjukkan perilaku yang baik. Memberikan komentar yang positif ketimbang komentar-komentar yang buruk dan menyakiti orang lain. Pasti tidak diperbolehkan. Kemudian periksa pengaturan akun dan kata sandi. Kita pernah kasih kata sandi ke siapa saja ya. Jangan-jangan ada orang lain yang tahu kata sandi kita. Itu bisa disalahgunakan juga. Kemudian siapa ya kira-kira yang bisa lihat postingan saya? Itu juga harus dicek. Kemudian jangan menyebar rumor. Nah, belum tentu yang kita posting, yang kita bagikan ini sesuatu yang benar atau bukan hoax. Kemudian ada 3 kunci aman berinternet. Yang pertama, pikirkan dulu sebelum menerima permintaan, seperti permintaan pertemanan di media sosial misalnya. Mungkin ada orang asing yang kita tidak kenal, kemudian mencurigakan, jadi kita harus cek terlebih dahulu, jangan-jangan orang ini berniat jahat. Kemudian selanjutnya, pikirkan dulu sebelum mengirim sesuatu, jadi jangan-jangan nanti yang saya posting ini menyakiti orang lain, atau jangan-jangan komentar kita nanti menyakiti orang lain. Jadi kita harus pikirkan dulu, atau ketika kita mungkin pernah ketika kita merasa marah kemudian kita ingin posting sesuatu, pikirkan dulu, karena kadang ketika kita marah terlontar kata-kata yang tidak baik dan itu akan sangat
tidak mungkin kita mengendalikan efek setelahnya ketika kita mengirim postingan atau berkomentar buruk begitu. Kemudian selanjutnya adalah pikirkan dahulu sebelum membagikan sesuatu. Pastinya jangan-jangan nanti hoax, jangan-jangan beritanya nggak benar. Itu harus dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian mungkin kadang ada beberapa ketika kita posting liburan misal, tanpa kita sadari ternyata kita ikut membagikan identitas pribadi kita yang seharusnya tidak boleh dilihat orang lain seperti itu. Jadi harus berhati-hati sebelum membagikan sesuatu. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengatasi cyberbullying? Pertama, jika kamu yang mengalami, beritahu orang lain. Jadi segera minta bantuan dan ceritakan masalahmu kepada orang lain yang kamu percayai pastinya. Kemudian jika kamu melihat tindakan cyberbullying, apa yang harus kamu lakukan? Yaitu beranikan diri untuk berbicara. Jadi tunjukkan dukunganmu. Sampaikan hal-hal yang positif yang dapat membantu mereka untuk bangkit. Kemudian jika kamu yang merasa melakukan tindakan bullying ini, berhentilah melakukan hal tersebut dan tunjukkan perilaku yang baik. Oke, jadi bagaimana seharusnya kita menjadi warga negara digital yang baik, atau ketika kita mengetahui ada orang lain yang berperilaku tidak baik, kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri, jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Untuk itu semua dimulai dari diri sendiri, usaha untuk menjadi warga digital yang baik dan bertanggung jawab. Kemudian jika ada yang berperilaku tidak baik bagaimana? Kita bisa memberitahu dengan baik dan sopan juga pastinya. Hey, itu perbuatan tidak baik loh. Kamu bisa terjerat hukum, atau kita ajak untuk menjadi warga digital yang baik. Jangan malah memarahinya dan ikut berkomentar buruk, karena kita akan sama saja dengan mereka jika kita melakukan hal tersebut. Terus kalau masih ngayal dan terus ngomong kasar di media sosial bagaimana? Ya sudah, abaikan. Kalau masih mengganggu, bisa kita blokir, jadi selesai, kita tidak berurusan dengan mereka, karena yang akan menanggung akibatnya adalah mereka sendiri. Kita sudah mencoba untuk membicarakannya. Jadi setiap warga digital ini memiliki hak dan kewajiban. Salah satu halnya adalah menjaga privasi pastinya. Kita memiliki hak untuk tidak menyebarkan informasi pribadi kita, kemudian menjaga diri dari efek negatif media digital. Ketika memang sudah mengganggu kesehatan kita, baik kesehatan mental maupun fisik, maka kita bisa menolak, tidak melihat atau meresponnya. Kemudian kewajiban kita juga sebagai warga digital, kita sebagai warga digital harus bijak dalam menggunakan teknologi, tidak menimbulkan kerusuhan, agar media digital ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Dan jangan lupa, kita sebagai warga digital selalu memiliki hak dan juga kewajiban dalam bermedia sosial. Jadi tetap hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.